Oke, sudah Itu terekam. mau lanjut. Oke, kita mulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Waalaikumsalam sejahtera bagi warahmatullahi kita wabarakatuh. semua, salam sehat. Pertama-tama kami ucapkan selamat malam kepada Bapak dosen pengampu untuk mata kuliah testing dan implementasi. Jadi pada kesempatan kali ini eh, kami dipercayakan untuk kelompok 4 eh, membawakan eh, apa presentasi terkait dengan proyek yang diberikan kepada kelompok kami. Nah, untuk kelompok kami, untuk proyek tersebut ada sistem manajemen kepegawaian yang kami angkat. Sebelumnya kami perkenalkan anggota kelompok yang ada di kelompok 4. Yang pertama ada Muhammad Rafli AG, yang kedua ada Ibu Nur Alaida Marhabang, yang ketiga saya sendiri M. Rajib, dan yang keempat Saudara Aan Aswari. Eh, Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memulai presentasi ini eh, terkait dengan topik atau proyek yang akan dibahas. Di next. Baik, adapun latar belakang dan tantangan pengelolaan kepegawaian. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan kepegawaian secara manual seringkali menghambat tujuan perusahaan, menimbulkan inefisiensi dan masalah kompleks dalam manajemen data. Eh, ini di latar belakang ini kami bagi menjadi eh, tiga bahasan pokok. Ada masalah pengelolaan data, ada dampak negatif terhadap efisiensi, dan kebutuhan akan sistem terintegrasi. Nah, untuk masalah pengelolaan data manual, ada beberapa bagian. Jadi, data yang tidak sinkron dan tidak akurat. Terus yang kedua ada proses absensi dan cuti yang lambat. Yang ketiga, penggajian yang kompleks dan rawan error. Untuk yang kedua, eh, bagian-bagiannya yakni menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, inefisiensi operasional HRD dan supervisor. Yang ketiga, risiko kesalahan data dan pelaporan. Sementara untuk yang terakhir, ada tiga bagian juga, yakni membutuhkan sistem manajemen kepegawaian atau SIMPEK, terus otomatisasi proses dan akurasi data terjamin, dan yang terakhir integrasi dengan sistem lain atau payroll. Nah, untuk kesempatan yang berikutnya, saya serahkan kepada Bapak Muhammad Rafil AG untuk mempresentasikan part yang berikutnya. Waktu dan layar disilahkan. Oke, baik. Di slide kedua ini dan berjudul pengenalan Sintek Solusi Modern untuk SDM. Ada empat bagian yaitu definisi dan tujuan, cakupan dan skala manfaat dan jumlah pengguna. Di definisi dan tujuan sendiri itu sistem kepegawaian adalah platform digital terpadu untuk mengelola data dan aktivitas kepegawaian secara terpusat demi informasi yang cepat, lengkap, dan akurat. Cakupannya banyak, ada dari segi proyek berskala atau ribuan pegawainya, dan integrasi dengan payroll atau BPJS. Modul intinya data, absensi, gaji, cuti, dan penilaian. Platform web, HRD, SPV, dan mobile untuk pegawai. Dan manfaatnya itu sendiri, integrasi dan otomatisasi proses kepegawaian. Kedua itu efisiensi kerja HRD dan supervisor. Tiga itu manajemen SDM terpadu and reliable. Jumlah pengguna sekitar 2008 user atau lebih 2000 pegawai, 50 admin HRD, 30 supervisor. Saya lanjutkan di slide selanjutnya. Ya, modul utama Simpek itu memiliki empat fitur unggulan: login and access, manajemen data pegawai, sistem absensi terintegrasi, dan penggantian otomatis atau payroll. Di login hak akses itu sendiri, setiap pengguna memiliki hak akses berbeda dan mendukung keamanan akun dengan password dan OTP yang bersifat uh, ber, berkesinambungan untuk security-nya.
Tim manajemen data sendiri itu mengelola profil lengkap pegawai, nama, nih, jabatan, serta dokumen penting KTP sertifikat. Di sistem absensi terintegrasi sendiri itu pencatatan kehadiran, lembur, dan izin terintegrasi dengan perangkat fingerprint atau mobile di HP masing-masing pegawai. Di penggajian otomatis itu, perhitungan gaji otomatis ini berdasarkan absensi yang mencangkup tunjangan, potongan, dan slip gaji digital. Lanjut, modul lanjutan, simple, dan integrasi penting. Ada 5 bagian sini, ada cuti, perizinan online, penilaian kinerja otomatis, integrasi payroll eksternal, integrasi dengan BPJS, serta pelaporan HR komprehensif. Di cuti perizinan online itu, kami bisa mengajukan persetujuan ke atasan dan rekap jatah cuti integrasi secara digital dan memudahkan pegawai. Penilaian kerja otomatis juga itu memudahkan untuk supervisor mengambil sebuah data penilaian tahunan, bulanan, termasuk laporan yang kinerja secara otomatis. Di integrasi payroll eksternal itu sendiri, bagian keuangan, sinkronisasi data gaji dan bulanan itu perhitungannya dengan sistem payroll. Integrasi dengan BPJS, mengelola perhitungan potongan BPJS yang diasuransikan kepada pegawai dan mengirim data ke sistem terkait. Pelaporan HR komprehensif menyediakan laporan absensi, jumlah pegawai, kinerja, dan data cuti dan bersifat otomatisasi. Lanjut, metodologi dan durasi proyek. Tahapan proyek itu ada analisis kebutuhan, perencanaan sistem, pengembangan modul, pengujian atau manual dan otomatisasi, implementasi dan pelatihan pengguna. Target durasi proyek sekitar 6 bulan lebih. Pendekatan pengujian, manual testing, uji fungsi dasar dan tampilan. Automation testing, proses berulang, logging, absensi, Jemani, jaminan kualitas sistem, metode pengujian memastikan sistem lebih stabil dan minim bug. Oke, baik. Terima kasih untuk presentasi yang diberikan, yang telah dipresentasikan oleh Bapak Muhammad Rafli AG. Untuk kesempatan yang berikutnya, saya persilakan kepada Saudari Alaida Marhabang untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini ada platform atau aksibilitas sistem, akses berbasis web untuk HRD dan supervisor. Yang pertama itu pengelolaan data pegawai integrasi. Yang kedua otomatisasi proses HRD dan pengajian. Yang ketiga pembuatan laporan kinerja efisien. Yang keempat mendukung keputusan strategi. Terus ada yang dibilang aplikasi mobile untuk pegawai. Yang pertama, absensi harian via perangkat pribadi. Yang kedua, pengajuan dan persetujuan cuti online. Yang ketiga, akses slip gaji digital mudah. Yang keempat, informasi, profil, dan jadwal kerja. Keunggulan kombinasi platform memudahkan akses dari mana saja, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjamin akurasi data. Selanjutnya, detail proyek SIMPAC. Yang pertama, skala proyek. Besarnya melibatkan 2.000 lebih pegawai. Modal utama, login data, pegawai, absensi, penggajian, cuti, penilaian kerja, integrasi payroll dan BPJS, dan pelaporan HR. Durasi sebanyak 6 bulan atau analisis hingga pelatihan. Metodologi manual testing, tambah otomatisasi. Platform web-based atau HRD, supervisor, tambah mobil APP pegawai. Total biaya proyek sebanyak 150 juta. Detail biaya testing, biaya tenaga kerja 30%, 45 juta. Biaya lingkungan pengujian 12% atau 18 juta. Biaya alat pengujian 8% sebanyak 12 juta. Biaya data dan koneksi 6% sebanyak 9 juta.
Biaya pelatihan tim testing 5% sebanyak 7,500 juta. Biaya pengujian manual 20% atau 30 juta. Biaya pengujian otomatis sebanyak 10% atau 15 juta. Biaya manajemen pengujian sebanyak 4% atau 6 juta. Biaya kesalahan device phishing 3% atau 4,500 juta. Biaya pemantauan 2% atau sama dengan 3 juta. Lanjut. Jadi kesimpulan dari Simpek sebagai investasi strategis meningkatkan efisiensi manajemen SDM. Simpek mengintegrasikan seluruh proses kepegawaian seperti absensi, pengkajian, dan cuti secara otomatis. Ini mengurangi kesalahan manual dan mempercepat alur kerja HRD, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, sistem skala besar yang komprehensif dirancang untuk ribuan pegawai dengan modul lengkap dari data profil hingga penilaian kinerja, mendukung integrasi dengan sistem eksternal seperti payroll dan BPJS, memastikan solusi terpusat. Dampak positif terhadap organisasi, Simpek mengatasi masalah data dan tidak sinkron, absensi lambat, dan pengajian kompleks. Sistem yang stabil, cepat, dan aman memberikan kemudahan akses, meningkatkan kepuasan pegawai, dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Setelah tadi kesimpulan presentasi dari kami, saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk presentasinya Saudari Alaida Abang. Eh, dengan berakhirnya presentasi yang dibawakan oleh Saudari Alaida Marhabang dan khususnya untuk kelompok 4, demikian pula eh, apa, untuk presentasi yang kami lakukan atas nama kelompok 4 kepada Bapak pengampu dosen mata kuliah eh, testing dan implementasi, kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek juga nih. Direkam kita di OBS nih. Stop ini Ki. Stop recording Ki, di Zoom-nya.